Berarti ya Pak ya ke Iya, sini. dari Dari sekolah. sekolah langsung Iya. ke sini ya. Iya. Selanjutnya juga ada Ibu Retno Tiasning Wikan SGZ ya, nutrisionis ahli pertama Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Bu Retno, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Tata dan juga selamat pagi Pak Alkoni, salam Selamat kenal. pagi Bunda. Baik. Nah, pendengar jangan lupa nanti bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, WhatsApp di 082179279090, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Nah, berbincang-bincang mengenai bagaimana peran makan bergizi gratis dalam membentuk masa depan bangsa. Saya ke Kepala Sekolah SD Negeri 18 Palembang dulu. Di SD Negeri 18 Palembang, sudah berjalankah Pak makan bergizi gratis yang kemarin serentak ya dilaksanakan? Oh iya, kalau untuk di sekolah kita SD Negeri 18 Palembang itu kalau kemarin belum. Baru pelaksanaannya di Kecamatan Ilir Barat 1 baru ada 4 sekolah. Jadi TK 1, SMP 1 dan SD-nya ada 2. Itu untuk pelaksanaannya kemarin. Itu di bulan berapa Pak? Ya baru masuk kemarin tanggal 6 Januari. 6 Januari. Iya. Oke. Berarti uji coba udah ya Pak ya? Kalau uji coba kita udah 2 kali, yaitu dari Bank Simbi Niaga dengan Kapolda Sumatera Selatan. Oke. Dari uji cobanya itu berapa nih? Bulan berapa tuh, Pak dilakukan? Itu dilaksanakan pada bulan untuk yang dari Bank Simbi Niaga itu pada bulan September dan untuk dari Kapolda itu bulan November. Itu pada tanggal 27. Oke. Selanjutnya nih Mbak Retno. Jadi Bu Retno gini ya, pemerintah ini kan mulai merealisasikan program MBG ini kemarin begitu ya di beberapa sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah itu memberikan akses makanan kaya protein kepada anak-anak dan kelompok rentan, ibu hamil, ibu menyusui serta anak balita. Nah, apakah upaya ini memang bisa memutus persoalan gizi buruk sejak dini begitu, Bu? Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya Mbak Tata. Jadi kalau menurut saya program dari MBG ini dibuat dari pemerintah itu bukan langsung akan memutus masalah stunting atau malnutrisi pada anak, tetapi ini menjadi salah satu upaya agar kecukupan gizi pada anak sekolah itu bisa kita capai sehingga pada anak-anak sekolah ini kan resiko banget ya terjadinya misalnya anemia atau juga mungkin anaknya tidak cukup makan gitu kan. Nah, ini ditambahkan oleh pemerintah. Nah, konsep pada pemerintah ini yang perlu kita dasari dulu adalah bahwa makanan bergizi itu adalah makanan yang ada keseimbangan antara karbohidrat, protein, dan juga lemak. Yang dimana protein ini sendiri bisa didapat dari protein hewani maupun nabati. Seperti itu. Nah, kalau berbicara mengenai perencanaannya langsung ke nominal begitu ya, Bu Reno ya. 10.000 untuk setiap anak ya. Lalu juga ada yang bilang juga 6.000 setiap anak. Ini bisa nggak sih kita mencukupi kebutuhan gizi dengan nominal segitu gitu? Oke, kalau kita sudah ngomongin soal nominal, yang saya tahu itu 6.000 itu untuk anak-anak dengan TK ya. Iya. Kalau misalnya yang 10.000 ini sudah mulai ke SD SMP. Nah, sekarang yang perlu kita dalami lagi, kita evaluasi lagi dengan dana yang sedikit ini, apa yang bisa kita tambahkan atau apa yang bisa kita maksimalkan. Misalkan, kita dengan 6.000 untuk TK, kalau untuk makan, jujur ini pasti akan sulit untuk mencapai keseimbangan antara misalnya nasi, lauk, dan juga sayur. Tapi bukan artinya tidak mungkin. Ya. Nah, bagaimana kita pemilihannya? Kita bisa cari bahan makanan lokal kita yang murah meriah, atau bisa juga tidak dalam bentuk makanan nasi. Makanan bergizi nggak selalu harus nasi. Misalkan kita mau ngasihnya adalah bubur kacang hijau, yang dimana di dalamnya itu kacangnya
cukup banyak, Ya. terus kita masih mau tambahin kayak misalnya ubi-ubian untuk sebagai sumber karbohidratnya, menurut saya itu sudah cukup bergizi. Yang penting ya itu tadi komposisinya itu benar-benar seimbang, bukan misalnya bubur kacang hijau terus airnya banyak, buburnya sedikit, kayak gitu lebih banyak santan. Ya. Nah, ini akan berbeda nih kondisinya. Nah, terus kalau misalnya untuk anak SD atau SMP, Mm-mm. nah ini kita harus bedakan lagi karena Mm-mm. berdasarkan umur anak itu nanti kebutuhannya akan berbeda. Misalnya untuk misalnya SD mungkin nasinya nggak usah terlalu banyak. Mm-mm. Terus kayak sayur itu nggak usah juga banyak-banyak. Tahu tempe mau ditambahkan silakan atau mau ditambahkan makanan yang murah meriah, lauknya tuh apa sih yang paling kita familiar, misalnya telur Telur. Mm-mm. seperti itu cukup. Oke. Nah, tapi proporsinya itu jangan mengharapkan juga, anak saya makan dapat MBG kok nggak kenyang ya. Ya kembali lagi bahwa ini adalah bantuan dari pemerintah. Kita harapkan juga kerjasama dengan orang tua dan juga Ya. pihak lainnya gitu. Berarti ini tidak melulu, ini juga maksudnya harus mengubah stigma kita sebagai masyarakat bahwa dengan nominal segitu tuh nggak melulu harus kita nasi, begitu ya Mbak ya? Ya betul. Jadi Karena makanan bergizi itu nggak harus selalu nasi. ya, nanti takutnya kan kita nih langsung beranggapan kok anak saya MB MBG tapi kok nggak makan nasi gitu kan ya. Padahal itu Ya. tadi kita mengakali supaya cukup dengan nominal sekian itu ya, bisa digantikan dengan makanan lain seperti itu ya, Bu Retno ya. Oke. Nah, saya lanjut lagi nih ke Pak Alkoni nih. Nah, proses implementasi makan bergizi gratis di SD 18 ini, Pak, pada saat uji coba begitu ya. Karena memang 18 kan belum nih gitu ya, Pak ya, Iya. tapi uji coba juga ya. Iya. Sudah terpantau kendala-kendala belum, Pak, yang dihadapi selama proses pembagian tersebut? Oh iya, kalau untuk kendala-kendala itu nggak ada karena semuanya itu kayaknya anak-anak suka semua, dan juga kalau istilahnya permasalahannya di makanan itu untuk sampai sekarang itu nggak ada itu, baik itu dari Bang Simbi Niaga itu maupun dari Kapolda, karena itu kayaknya memang mereka cocok karena makanannya semuanya itu lengkap kayak gitu, mulai dari nasi, sayur mayur, dagingnya, dan juga telur, susu. Ya, itu yang Gitu. dikasih ya. Oke, baiklah kalau begitu. Kalau uji coba lengkap nih Bu Retno. Karena memang kan anggarannya tuh mungkin berdasarkan kesanggupan instansi ya, begitu ya. Tapi kalau misalkan nextnya ya itu tadi yang harus kita garis bawahi adalah dengan nominal sekian kita juga bisa melihat apa yang diberikan itu gizinya sudah tercukupi dan tidak melulu harus nasi begitu ya. Nah, Bu Retno, program makan bergizi gratis ini seberapa penting begitu Bu untuk mencapai generasi yang emas ini? Kalau menurut seorang nutrisionis begitu ya. Silakan Bu. Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau menurut saya program MBG ini bisa menjadi salah satu bantuan atau salah satu sepak terjang kita untuk mengatasi masalah gizi kurang, gizi buruk pada anak-anak sekolah. Kenapa? Karena ingat bahwa dari anak ini sekarang kan sudah bukan 1.000 hari pertama kehidupan ya, sudah ke 10.000 lagi. Nah, nanti di masa-masa anak sekolah ini, anak itu bisa resikonya tinggi nih terhadap anemia, terutama pada anak perempuan gitu ya. Nah, terus kalau misalnya yang sampai sekarang ini kita perlu sadari di masyarakat kita, terutama di Sumatera Selatan, kalau misalnya makan pagi ini kan suka yang cepet aja, misalnya cuma pempek. Nah, menurut saya kalau dengan makan bersama gratis ini, makan siang gratis ini sangat membantu. Kenapa? Kita ada tambahan kecukupan gizi lagi nih dari sayuran, misalnya untuk vitamin mineralnya, untuk protein, dan misalnya sekalipun protein nabati minimal ada tambahan. Untuk karbohidratnya dari nasinya misalkan. Nah, sekarang kalau misalnya kita orang tua mungkin kurang puas gitu dengan bentuk makanan makan siang gratis ini, MBG ini, silakan dievaluasi orang tuanya tadi siang makan apa. Nanti mungkin dari rumah bisa menambahkan lagi tambahan yang lain, jadi biar semakin lengkap. Nah,
Kalau saya melihat di beberapa sosial media terkait dengan MBG ini nih, mungkin ada anak yang aku nggak suka tahu tempe, aku nggak suka sayur buncis, aku sukanya Iya. kangkung. Ini malah jadi tempat di mana anak ini mulai belajar variasi makanan secara bersama. Jadi kadang anak itu jadi makanan itu memiliki nilai sosial. Mhm. Jadi ketika dia tidak terbiasa di rumah, tapi ketika bersama teman-teman dia melihat teman saya bisa makan itu dengan asik. Nah, dia akan mulai timbul kepercayaan terhadap makanan itu. Oh, makanan itu enak juga ternyata ya dimakan. Hmm. Ya, seperti itu. Jadi ini ada nilai positif lain juga selain misalnya kita ngomongin nutrisi ya. Tapi Mhm. ternyata variasi makannya ini juga akan membuat anak itu tidak picky eater, tidak milih-milih makanan. Ya. Gitu. Oke, jadi menyesuaikan ya Bu ya. Jadi di sekolah, kalau dapat dari sekolah ya mau tidak mau harus accept gitu ya. Di luar itu ya kita bisa request gitu ya Bu Retno ya. Iya. Nah, lalu Pak Alkoni, bagaimana nih sekolah nantinya memastikan bahwa semua siswa itu mendapatkan porsi makan yang cukup dan juga bergizi, Pak? Kalau untuk makanannya itu karena kita kan melalui data kayak gitu. Iya. Jadi kan setiap ini apa kelas itu kita kasihkan datanya sekian Mm-mm. orang kan seperti itu. Jadi nantinya untuk pembagiannya itu sudah disiapkan di kantong masing-masing. Jadi untuk di kelas sumpama kelas 1 sekian gitu. Jadi ini terus sampai ke kelas 6 seperti itu. Dan juga kayaknya memang ya bagus sebenarnya untuk pelaksanaan yang makan siang bergizi ini secara gratis ini, oleh karena yang pertama itu yang disampaikan oleh Ibu Retno tadi itu untuk memacu siswa juga agar supaya mereka untuk makan makanan mungkin yang tidak biasa yang dimakannya, namun itu sangat diperlukan seperti kangkung tadi apa itu Iya. kan, namun itu melihat teman-temannya itu makan, jadi mungkin ada tertarik mereka untuk bisa makan kangkung juga dan makan yang lain-lain sesuai dengan apa gizi tadi kan itu. Memang itu yang bagus untuk daya tariknya kalau bersama-sama makan di sekolahan kayak itu. Karena kalau di rumah biasanya dari orang tua juga kan mungkin kalau dia nggak mau udah itu. Tapi kalau seumpama mereka makan bersama-sama di sekolahan itu, nah itu mungkin jadi pembelajaran bagi mereka itu untuk siswa-siswa terutama di SD kayak gitu. Tapi kalaulah sudah mungkin yang di SMP di ini kan mungkin sudah beda, mereka sudah bisa apa menyesuaikan dengan makanan mereka sendiri kayak gitu. Tapi kalau di anak-anak SD ini itu perlu karena itu untuk masa pertumbuhannya itu. Oke. Nah, lanjut lagi nih ya. Tapi saya ingatkan dulu nih untuk pendengar silakan bergabung di 0711369977, bisa juga ke aplikasi RRI Digital, bahkan juga bisa ke WhatsApp 082179279090 atau bisa ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Saya ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dulu Bapak Ibu. Ini ada komen dari Mbak Pur. Kalau dilihat dari menu uji coba kemarin, apakah ini mencukupi kebutuhan gizi itu tanpa susu begitu? Oh, berarti ini ada yang apa terlihat menu-menunya ini ada yang nggak ada susunya begitu ya. Nah, saya kembalikan ke nutrisionis nih, Bu Retno, seperti apa nih tanggapannya? Ya, Mbak. Jadi kebutuhan pada makanan MBG ini, kalau ditanya apakah kecukupan gizinya ini cukup atau enggak, baik lagi bahwa MBG ini kan cuma dilakukan 1 kali sehari. Ya, artinya kalau mau kita ngomongin sesuai enggak dengan kebutuhan anak dalam sehari, jelas enggak. Tapi tadi, kalau ini adalah bantuan, artinya kita sebagai orang tua itu harusnya bisa cover sisanya. Ya, misalnya mau nambahin dan sebagainya. Terus perlu nggak sih susu ini? Kalau saya, kalau itu cuman susu UHT yang misalnya kan kalau yang di sosial media tuh banyaknya yang ukuran 125 mili gitu ya. Nah, pemberian susu itu balik lagi kan ke budget. Ya. Ya, kalau misalnya nggak ada susu pun sebenarnya nggak apa-apa. Daripada kita memaksakan tapi malah nanti kayak misalnya nanti cuma sayurnya sedikit, nasi semakin sedikit lagi dan sebagainya. Kenapa? Karena balik lagi susu itu bisa tidak diberikan kalau asupan makanannya pun sudah seimbang.
kebutuhannya. Jadi susu itu hanya menunjang kalau misalnya makanannya pun sudah cukup. Kalau misalnya makanannya tidak cukup, ya susu tidak akan bisa menggantikan. Gitu. Iya. Oke. Jadi ini juga yang harus kita garis bawahi, jangan kita sampai tidak memahami ya bahwa sebenarnya kalau misalkan makanan-makanannya udah menunjang ya nggak butuh susu lagi begitu ya Bu Retno Iya. ya. Oke, baiklah. Lanjut lagi, ini ada pertanyaan dari Bu Anggi. Pagi Bu Retno, seperti apa sih sebenarnya gizi yang baik untuk tumbuh kembang anak dan bagaimana juga dengan makanan yang siap saji? Apakah ini juga termasuk dalam kebutuhan gizi seimbang? Silakan Bu Retno. Ya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian itu pernah dengar isi piringku Kemenkes, Ya. itu sudah menunjukkan tentang kebutuhan gizi anak dari anak MPASI sampai anak sudah mulai setahun, terus bagaimana nanti porsi makan anak sekolah itu ada semua. Nah, dibilang bergizi gimana? Jadi bergizinya itu kalau misalnya kecukupan antara sumber karbohidrat seperti nasi, kentang, ubi itu seimbang dengan porsi sayur, porsi buah, dan juga porsi lauk hewani dan nabati. Jadi intinya adalah kecukupan antara karbohidrat, protein, lemak, dan juga serat. Ya. Nah, kalau misalnya kita nanya tentang makanan cepat saji, kalau misalnya makanan cepat sajinya itu hanya sejenis kayak nasi sama lauk hewani gitu ya, yang ayam crispy kayak gitu, itu jelas tidak seimbang. Kenapa? Tidak ada serat, tidak ada vitamin mineral dari sayur atau buah. Nah, kalau misalnya nanti dapat nih di MBG, wah kok cuman dapat lauk nabati, cuman dapat sayur, cuman dapat nasi. Nah, berarti tapi balik lagi ke budget kan. Berarti kita sebagai orang tua silahkan tambahkan lauk hewaninya. Nah, saran saya adalah tolong orang tua jangan terbiasa dengan makanan yang seperti sejenis sosis, nugget, ataupun bakso. Karena balik lagi bahwa makanan yang sudah bentuknya berubah itu pasti ada campuran-campuran lain. Misalnya kalau bakso pasti lebih banyak tepung, nugget pun juga banyak tepung, sosis pun kita nggak tahu apakah daging yang dipakai itu benar-benar daging yang asli daging atau hanya cuma lemak-lemak, tetelan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Oke, sudah dijawab ya pertanyaannya pendengar. Saya lanjutkan kembali nih pertanyaan saya ke Pak Alkoni gitu ya. Lah, ini setelah diadakannya uji coba begitu ya Pak ya. Nah, kira-kira dari yang kemarin uji coba itu ada evaluasi tidak Pak untuk uji coba tersebut? Sudah kita evaluasi. Yang pertama itu karena ini bersifatnya kan bantuan itu, Iya. apa yang disampaikan oleh Ibu Retno tadi itu karena bersifat bantuan karena dan juga kan makannya itu kalau di SD ini kan untuk jam mau pulang siswa. Jadi jam siang mungkin waktunya jam makan kayak gitu ya. Namun kita sarankan juga kepada wali murid bahwa makanan ini bukan sepenuhnya itu full kayak gitu. Iya. Itu semuanya ada lengkap. Nah, karena itu kan hanya makan siang saja kayak gitu. Namun kalau mau lebih bagus lagi kan berarti karena makan kita kan mungkin 2 kali apa 3 kali satu hari itu kan. Kalau yang biasanya dari pagi dia makan nasi itu dari pagi itu siang dan sore berarti kan dia 3 kali. Nah, namun ini kalau siswa ini mungkin dia banyak makanan-makanan yang lain, tentunya kan tambahan-tambahan dari rumah kayak gitu. Nah, seperti kalau sumpamanya untuk makan hari ini sumpamanya nggak ada susu kan mungkin dari rumah kan dari orang tuanya bisa membawakan susu kayak gitu. Nah, kalau sumpamanya sumpamanya telur nggak ada bisa mungkin membawakan telur dan buah kayak gitu karena kalau kemarin itu memang untuk buahnya nggak ada kalau buahnya itu cuma ada telur dan susu namun itu sudah bagus kayak gitu karena sifatnya bantuan kayak gitu ya. Jadi untuk yang lainnya ya kita ini kan dengan wali murid dengan orang tua bahwa agar supaya kita sama-sama untuk memperhatikan anak-anak kita
bagaimana pola makannya, dan juga untuk sehari-harinya jangan sampai makan makanan apa yang disampaikan oleh Bu Retno. Ibu, bukan yang ini tadi apa? Yang ngusul tadi, Yang mana Pak? yang barusan ini tadi. Bu Retno. Bu Retno yang ini tadi. Oh Yang Pak yang bertanya. bertanya ya. Yang Ibu bertanya. iya. Saya cek lagi nih. Ibu Anggi begitu ya Ibu Pak. Anggi ya. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Anggi tadi. Jadi kalau untuk pola makannya seharusnya kita bersama-sama berkolaborasi dengan wali murid kayak gitu. Nah, jadi agar supaya untuk meningkatkan apa gizi daripada anak-anak kita itu seperti itu. Jadi kita sudah menyarankan agar supaya marilah kita sama-sama dengan bantuan ini. Memang mereka senang kayak gitu, sangat antusias kan dengan makan bersama-sama dengan temannya. Mungkin selama ini kan untuk makan seperti itu kan dengan teman-temannya mungkin nggak ada kayak gitu. Nah, baru sekarang ini setelah ada program daripada Presiden kita ini Bapak Prabowo dan Gibran, nah itu berarti ada peningkatan kayak gitu. Nah, jadi anak-anak kita mudah-mudahan untuk kedepannya itu mereka untuk makan ini mulai bagaimana itu makanan yang bagus, yang bergizi kayak gitu, untuk yang sehat untuk kita makan kayak gitu, konsumsi. Jadi kan sampai nanti seperti yang disampaikan tadi ke bawah seperti yang bakso dengan sosis itu tadi kan kurang bagus kayak gitu. Nah, jadi bisa istilahnya membedakan mana yang bagus untuk kesehatan kita, anak-anak kita. Nah, itu yang kita sampaikan kepada orang tua ini. Oke, baiklah. Kita ke pendengar dulu nih, sudah ada pendengar yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Tata. Selamat pagi sama Pak Ahmad Irwan ya. Ya. Di Bandung pagi, Timur. Pak Silakan Pak. Narasumber. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bandung Timur nih. Ini tentang program makan gizi gratis. Iya. Mungkin ini program pemerintah ketika beliau berkampanye gitu kan. Ini program seolah-olah program kalau kata inilah program yang sudah terlanjur basah gitu. Sudah terlanjur dijanjikan. Betul Pak, kalau saya lagu sudah terlanjur basah. Kalau tidak dioperasikan ternyata kan sudah janji. Nah, sekarang makanya di sini seolah-olah sedikit dipaksakan. Kenapa demikian? Karena ini kemampuan anggarannya bukan sedikit Pak. Beberapa saya. Nih. Nah, ini saya tanyakan, apakah ini kemarin secara nasional tidak akan ada saya tinggal di desa Pak. Desa saya ini adalah ada 3 gedung SD negeri, 1 gedung sanawiyah, 1 gedung ibtidaiyah. Saya tanya, enggak, cuma belum ada. Nah, berarti kan hanya terdengar di berita hanya baru di kota-kota besar. Jadi belum secara nasional. Apakah ini bertahap Pak? Setiap kabupaten ke provinsi atau misalnya per kecamatan, hari ini jadwal bagian makan misalnya kecamatan ini atau misalkan kabupaten ini. Tapi saya tanya ke semuanya, nanya ke semua siswa yang ada di desa saya yang 5 gedung ya, 3 SD negeri, 1 sanawiyah, 1 ibtidaiyah. Enggak, karena belum ada. Oh, berarti ini belum rata, hanya baru sekedar di kota-kota besar. Itu ya. Yang satu lagi Pak, ini program ini kira-kira akan berlanjut atau bagaimana? Karena ini seolah-olah kan mungkin kalau berarti 5 tahun itu terus seperti itu. Nah, ini sebetulnya tadi juga saya katakan program yang sudah terlanjur basah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih, sudah ada pendengar selanjutnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya, sama siapa di mana Bu? Dengan saya Yoga dari Pali. Oh, Yoga di Pali, silakan. Oke, nah jadi saya ingin bertanya kepada salah satu kepala sekolah yang menjalankan salah satu program MBG ini, apa nih harapan pemerintah terkait dampak program MBG terhadap pendidikan anak-anak? Oke, harapannya ya. Iya, betul Mbak. Baik, terima kasih Pak Yoga ya di Pali ya, begitu ya. Oke, dari kedua pertanyaan pendengar tadi ada yang mau ditanggapi nih Mbak Bu Retno? Kalau saya mungkin menanggapi yang nomor 2 ya Mbak ya. Iya. Karena kalau yang nomor 1 ini saya juga di luar kapasitas saya. ya. Cuman saya mau
menjelaskan bahwa MBG ini sebenarnya kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, itu ada juga yang sudah menerapkan program makan siang bersama, kayak misalnya di India, di Brasil, di Finlandia, Swedia dan sebagainya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kalau saya lihat itu yang pertama adalah kita ingin menekan kayak zero hunger, jadi menekan angka kelaparan, nah terutama pada anak-anak. Kenapa? Karena pada saat ini banyak anak, jadi kalau berdasarkan penelitian yang si Menko MK itu bahwa pola makan 58% usia sekolah itu tidak sehat, dan 41% itu anak-anak itu tidak mendapat sarapan pagi, dengan resiko 32% anak itu menderita anemia. Itu sudah ada penelitiannya. Jadi terus ini didukung sama penelitian BPOM bahwa 35% jajanan anak itu yang tersedia di dekat sekolah itu ternyata tidak sehat dan tidak cukup kebutuhan gizinya. Jadi tujuan kalau dari sisi saya nih, saya ngelihat yang dari bagian gizinya adalah bahwa ini akan mendukung untuk kecukupan gizi anak supaya resiko gizi anak kurang, gizi anak buruk itu juga turun. Kalau anak yang gizi kurangnya itu menurun, anak yang gampang terinfeksi penyakit itu juga akan berkurang. Karena kita harus tahu bahwa kalau kita punya anak kurus, itu resiko kena penyakit infeksi itu cukup tinggi. Seperti itu. Kalau misalnya dia gampang sakit, pasti nanti performance dia di sekolah juga akan berkurang. Seperti itu. Jadi untuk masa depannya juga akan berpengaruh. Itu aja dari saya. Oke. Untuk yang kedua nih dari Pak Yoga di Pali begitu ya. Silakan Pak Alkoni, mungkin selaku kepala sekolah ya juga bisa memberikan jawaban bagaimana dampaknya MBG ini terhadap siswa-siswi di sekolah gitu. Oh iya, kalau masalah dampaknya itu di siswi yang di sekolah ini, ya itulah tadi oleh karena ini baru kan kayak gitu. Jadi kan tentunya banyak itu kekurangan-kekurangan yang belum tertata mungkin, karena kan kita mau evaluasi dulu kayak gitu kan. Bagaimana itu pelaksanaan daripada MBG ini tadi kan. Tentunya ya kita harus melihat dulu bagaimana itu apa berjalan dengan sesuai dengan harapan daripada yang diinginkan oleh pemerintah atau bagaimana. Nah, tentunya untuk kedepannya itu baru nanti kita setelah ada sosialisasi kayak gini dan makan itu itulah yang disampaikan oleh Ibu Retno tadi itu, oleh karena makan ini baru pertama kali itu diadakan di Indonesia ini, tentunya masih perlu kita sosialisasi dan perlu mungkin apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya supaya anak-anak kita ini yang seperti apa yang ada kalau seumpamanya anak-anak ini nggak makan pagi itu mungkin ya dia akan menyebabkan daripada penyakit itu ususnya bisa saja kan ini buntu bagaimana ya diserang oleh penyakit karena kan pagi-pagi belum sarapan. Memang seharusnya itu kalau pagi-pagi kan harus sarapan terlebih dahulu ya gitu anak kita. Itulah perlunya dari orang tua itu kita memperhatikan agar supaya pola hidup sehat anak kita itu harus sama-sama menjaminnya, menjaganya. Sudah itu kita melaksanakan apa yang diprogramkan oleh pemerintah ini, tentunya kita sama-sama untuk mendukungnya dulu. Itu saja mungkin saran dari kami kepada Bapak yang dari Pali ya. Pali, Pak. Ya, itu. Terima kasih. Baik. Kita lanjutkan kembali nih ya, Bu Retno ya. Bu Retno, ini kan kalau berdasarkan aspek gizi ya, nutrisi yang paling penting yang harus diperhatikan dalam menyusun menu makanan untuk anak sekolah itu yang seperti apa gitu, Bu?
Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk nutrisi yang paling penting sebenarnya ya semuanya, karbohidrat, protein, lemak, dan juga kebutuhan serat itu Ya. harus seimbang. Nah, porsinya gimana? Itu setiap ada apa namanya jangkauan umur di beberapa, jadi ada jangkauan umur yang berbeda, misalnya antara anak di kelas 1 sampai kelas 3 itu sama Ya. kebutuhannya, tapi nanti ketika dia udah kelas 4 sampai 6 itu akan berbeda. Jadi porsi ini yang nanti akan bermain, tapi kebutuhannya masih tetap harus seimbang antara 4 itu. Oke, berarti mulai dari TK, SD, SMP itu semua kebutuhan itu memang porsinya sesuai dengan apa tingkatannya masing-masing begitu ya? Ya, betul Mbak. Nah, lalu kalau kita ingin meningkatkan kesadaran siswa dan orang tua sendiri gitu ya tentang pentingnya gizi seimbang, ini bagaimana sih caranya Bu Retno? Kalau kita mau meningkatkan kesadaran orang tua ya, Iya. itu sebenarnya ya kalau sekolah itu kan biasanya bekerja sama dengan puskesmas. Ya, biasanya ada gerakan sehat bersama tuh. Nah, bisa dengan kita bekerja sama dengan puskesmas untuk menjelaskan, atau misalnya ada pertemuan orang tua siswa, di situ kita jelaskan juga bahwa program MBG ini bagaimana. Misalnya di satu SD gitu ya, dia sudah berjalan nih MBG selama seminggu. Nanti dievaluasi, nanti dikabarin nih ke orang tuanya bahwa dalam seminggu ini anak Anda mendapat begini-begini. Kalau misalnya dirasa kurang, silakan orang tua boleh nih nambahin sendiri, misalnya dilawewani, mau dibuat silakan. Tapi yang perlu kita tanamkan adalah kita harus ngasih tahu ke anak, apapun yang nanti dapet dimakan. Kalau misalnya mau disisahkan, misalnya mau dibawa pulang gitu ya, lebih baik yang disisahkan adalah cuma nasinya aja. Tapi kayak sayur, lauknya itu harus dihabiskan. Harus dihabiskan karena di situ kan yang lebih penting ya. Maksudnya kalau karbohidrat nggak habis mungkin karena porsinya banyak gitu. Tapi kalau misalnya sayur, lauk pasti kan porsinya nggak banyak tuh. Nah, itu yang dihabiskan dulu. Iya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, jadi ini pesan juga nih, kalau misalkan dapat menu makan bergizi gratis nih kata Bu Retno tuh harus dihabiskan gitu ya Pak ya. Oke. Nah, jadi ini nanti tugasnya Bapak juga nih untuk mengimbau memberikan informasi ke anak-anak. Boleh bawa pulang tapi nasinya aja. Kalau nasinya kebanyakan ya, tapi untuk lauk pauknya, sayurnya harus dihabiskan ya. Oke. Nah, Pak Alkonis setelah kemarin mendapatkan uji coba ya untuk makan gizi gratis di SD Negeri 18 ini, ada perubahan tidak Pak dengan ya mungkin apa yang membedakan lah Pak sebelum dan sesudah mendapatkan, apakah nanti langsung berubah signifikan pada kondisi kesehatan siswa begitu ya, walaupun memang ini baru uji coba 2 kali ya jatuhnya ya Pak ya, gimana tuh Pak? Kalau khususnya di SD Negeri 18 ini, bahwa ya kita memang sudah memberikan informasi kepada siswa. Kalau di sekolahan ini kan kita kan pola makannya harus sehat kayak gitu kan. Nah, tentunya kalau melihat daripada yang kemarin itu, memang bagi yang kurang istilahnya untuk yang makan nasi itu ada yang agak kurang kayak gitu kan, mereka untuk makan nasi karena mungkin ada makanan-makanan yang lain kayak gitu. Memang yang dimakannya hanya lauk pauknya tadi yang disesuaikan itu. Jadi yang tinggal sisa hanya nasi saja kayak gitu. Cuma kalau yang lainnya dimakannya kayaknya nggak ada yang alergi kayaknya kalau di SD Negeri 18 itu kalau makanan yang kemarin. Cuma kita nggak tahu juga kan kalau untuk yang semestinya ini kan itu yang dari pemerintah kan kita kan belum tahu seperti apa kayak gitu kan makanannya. Nanti kalau sudah berjalan secara rutin mungkin itu ya baru kita bisa mengevaluasi daripada makanan yang diberikan itu, apakah ada nanti kan indikasinya kepada siswa yang bisa menyebabkan mereka menjadi kayak mual-mual bagaimana kan kayak gitu, sehingga itu akan menyebabkan mungkin
anak itu bisa menjadi sakit kayak gitu. Namun kalau yang untuk yang sudah 2 kali itu uji coba itu kayaknya habis semua kayak gitu. Habis semua ya. Nggak ada yang bersisa gitu ya Pak ya. Berarti kan cocok untuk anak-anak itu. Namun berarti kan karena situ nggak ada buah, berarti kan ke rumah. Nah, waktu di rumah silakan anak-anak makan buah kayak gitu, kita anjurkan. Mana yang kurang rasanya di situ, yang biasa dimakan, namun itulah tadi kita makan harus makanan yang jangan sampai ada efek sampingnya kayak gitu. Nah, makanya di sekolahan itu kalau ada istilahnya orang yang jual-jual dari luar itu kayak gitu, kalau di sekolahan SD Negeri 18 itu nggak boleh kayak gitu. Jadi makanannya walaupun ada makanan yang situ, makanan yang sudah yang bersih lah kayak gitu kan. Ya jadi diperiksa oleh puskesmas kayak gitu kan, sampel-sampelnya itu. Jadi makanan yang berada di SD Negeri 18 itu berarti makanan yang benar-benar sehat kayak gitu. Oke. Jadi memang apa yang dilihat itu semuanya tuh sehat begitu ya Pak ya? Iya, kalau untuk yang sudah itu sehat kayak gitu ya. Cuma ya kita terus istilahnya itu melihat harus ini bagaimana, entah nantinya ada yang menyusup seumpamanya kayak gitu kan, membawa makanan-makanan yang kurang sehat kayak gitu kan ini. Nah itu karena di SD Negeri 18 itu kita memantau siswa-siswi juga, kalau seumpama dia agak lemah, kita tanya, ngapa nak itu kok lemas sekali kayak gitu kan. Rupanya mereka istilahnya belum sarapan. Nah kita kasih kayak gitu, nah dari sekolah itu kita kasih itu ya, bersama-sama kan dengan gurunya, tolong diperhatikan siswa-siswinya agar supaya mereka gembira untuk menerima pelajaran-pelajaran dari sekolahan ini. Gitu, seperti itu. Baiklah kalau begitu. Kita ke pendengar dulu ya, Bu Retno dan juga Pak Alkon ya. Ada pendengar yang bergabung. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Terputus kayaknya ya. Dicoba lagi boleh di 0711369977, 082179279090. Bisa juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Nah Bu Retno, saya mau tanyakan nih, apakah nantinya akan ada kegiatan pendidikan gizi ya yang dilakukan seiring dengan adanya program makan bergizi gratis ini? Ya Mbak, sepaham saya itu memang sudah mulai digalakkan, cuman dalam penerapannya entah ini akan menjadi kayak yang dokter cilik yang biasanya sudah ada di UKS atau dimasukkan dalam kurikulum, saya juga kurang mengerti kalau yang paham itu. Tapi kalau yang sepaham saya, gizi itu sudah mulai diinfokan kayak misalnya kayak yang dokter-dokter cilik yang ada di UKS. Jadi nanti pelajar yang menjadi dokter cilik kita akan infokan juga soal makanan yang bergizi itu seperti apa, kita ajarin seperti itu. Oke, tapi sejauh ini untuk informasi yang diterima tuh itu dulu begitu ya Bu Retno ya? Iya. Oke, baiklah. Nah, kalau kerjasama dengan pihak lain gitu ya, kalau dari sekolah nih Pak ya, ada kerjasama pihak lain atau memang sekolah langsung nerima aja gitu Pak? Seperti yang kemarin itu ya kayaknya mereka istilahnya itu memantau daripada mungkin ya tempat-tempat yang membutuhkan kayak gitu kan. Jadi rupanya mereka ya seperti yang dibantukan oleh Bang Simbinaga dengan Kapolda kemarin itu kan, memang rupanya sangat tepat sasaran kayak gitu. Sangat tepat sasaran. Dan juga kan untuk yang puskesmas itu, puskesmas yang istilahnya yang berada di IB1 itu kalau kami puskesmas Sungai Baung kayak itu. Memang sangat ikut juga gitu ya Pak ya. Sangat memperhatikan kayak berarti gitu. Ada kerjasama dengan pihak puskesmas gitu ya Pak ya dalam pelaksanaan program MBG ini ya. Iya, dengan masyarakat juga kita ini, karena kita bersama-sama dengan masyarakat juga saling berkolaborasi kan. Berkolaborasi ya. Oke. Nah kalau Bu Retno sendiri Bu, sebenarnya tantangan terbesar kita dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di Indonesia ini seperti apa sih Bu Retno?
Kalau dari saya ini yang saya lihat tantangan yang pertama itu adalah bagaimana masyarakat itu mendukung Iya. program ini dulu, terus teredukasi dengan makanan bergizi itu seperti apa. Jadi nggak selalu bahwa makanan bergizi itu harus ada lauknya, misalnya ayam 1 paha atau lele 1 ekor. Nah ini yang kadang jadi informasi yang diharapkan oleh orang tua, kok nggak ada lauknya, kok sayurnya cuma sedikit, kok porsinya kecil. Padahal ingat lagi bahwa ini adalah bantuan yang kalau saya lihat adalah ini adalah membuat anak kita ini teratur dulu nih makannya. Makannya ini teratur, habis itu kalau untuk kecukupannya tetap itu adalah peran dari orang tua dan dari pihak keluarga. Bantuan ini akan membuat anak lebih teratur makan, dia mau makan yang berbeda dan punya pola makan, misalnya waktu makan bersama. Jadi kalau misalnya dia makan bersama dengan teman-temannya oke, nah silahkan dari pihak keluarga ini membuat pola makan yang bersama. Pagi itu makan bersama orang tuanya, nanti sore pun juga makan bersama. Seperti itu. Jadi tidak ada lagi anak-anak itu yang makannya cuma 2 kali sehari atau cuma sekali sehari, sisanya makan cemilan. Cemilan itu bukan makan, karena tidak akan menggantikan kecukupan gizi yang tadi. Oke, jadi itu dulu yang harus diseragamkan begitu ya, Bu ya. Baru nanti penerimaan itu akan ada begitu ya. Kalau misalkan sudah seragam nih, sudah tahu nih definisinya apa begitu ya, Bu ya. Iya, Kecukupan betul. makanan bergizi gratis, makan bergizi itu yang seperti apa gitu ya. Nah, tapi berarti pemerintah berperan dan masyarakat juga berperan dalam mendukung keberlangsungan program ini. Peran yang seperti apa yang memang dibutuhkan begitu, Bu Retno? Perannya adalah pertama itu masyarakat itu mau untuk belajar, mengerti bahwa bantuan ini ya kayak tadi kan misalnya ada di beberapa daerah yang belum mendapat nih, ya berarti kan mungkin prosesnya ini kan lagi berproses. Kalau misalnya secara serentak saya yakin juga pasti pemerintah sedang kewalahan. Tapi coba dulu kita bersabar, siapa tahu sekarang ini di kota dulu, nanti dievaluasi. Nah, kalau saya dari masyarakat ini yang bisa apa? Nah, biasanya nanti dari Badan Gizi Nasional itu juga pasti kan dia akan mencari yang kayak dapurnya untuk masak. Kalau bisa di beda-beda daerah itu memakai bahan lokal. Jadi anggarannya walaupun kecil tapi bisa lengkap. Nggak harus semua itu sama, harus ikan, harus ayam. Kalau misalnya di situ ada ikan yang murah meriah, misalnya kayak seluang, mau patin, memang daerah situ yang banyak kaya gitu, nggak apa-apa itu dipakai. Misalnya sayur pun nggak usah yang kayak buncis itu termasuk mahal. Di daerah sini misalnya lebih banyak katu, lebih banyak ini nggak masalah juga gitu. Jadi di situ nanti kita bisa memakai bahan lokal dari daerah, terus juga kita bisa mendayagunakan UMKM kita. Nah ini nanti kerjasama juga dan itu sebenarnya sudah dirancang. Cuman kalau untuk lapangannya ya itu pasti nanti ada evaluasi juga, monitoring dan evaluasi dari pemerintah. Oke. Nah, kalau di sekolah gitu ya Pak Alkoni ya, bagaimana nih peran orang tua siswa dalam mendukung keberhasilan program ini sendiri? Sampai dengan saat ini, alhamdulillah mereka kan nggak ada istilahnya masalah kayak gitu ya. Nerima aja gitu berarti ya Pak ya? Mereka kan senang karena kan namanya baru proses kayak gitu. Jadi mereka belum memahami untuk mengevaluasi nanti setelah berjalan dengan semestinya ya baru mungkin dievaluasi bagaimana seumpamanya itu kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan daripada makanan itu kan tentunya setelah pelaksanaannya itu sudah menyeluruh kayak gitu. Karena itulah tadi itu yang disampaikan oleh Bu Retno, memang kita harus bersabar kayak gitu karena ini nggak bisa mau langsung sekaligus kayak gitu, harus dapat semua kayak gitu kan namanya baru proses kayak gitu. Jadi mungkin seperti di Ilir Barat 1 ini kan kalau kemarin kan baru
ada 4 kayak gitu. Jadi sebanyak kalau di IB1 ini sekolah itu kalau di SD aja itu sudah 43 SD gitu. Nah itu untuk di kecamatan IB1. Tapi kemarin baru 4, baru 2 kalau di SD-nya. Yang satunya SMP, yang satunya TK kayak gitu. Jadi belum keseluruhan kayak gitu. Jadi nanti kita harus bersabar terlebih dahulu karena ini kan baru uji coba kan itu prosesnya. Jadi kita mungkin bertahap kayak gitu. Jadi sabar. Mungkin bagi yang belum dapat itu ya kita menunggu. Ya seperti kita juga di SD Negeri 18 kalau kemarin kan belum, walaupun cateringnya ada di depan SD Negeri 18. Nah itu depan sekali, dekat itu. Nah, cuma seberangan jalan kayak gitu. Namun ya kita belum, yang giliran kemarin tuh baru SD 25 dan SD 24 kayak gitu. Jadi kita bersabar, bagi yang belum kita tunggu dulu bagaimana. Setelah pelaksanaannya sudah lancar semuanya, baru mana kira-kira mungkin yang tidak tercover kayak gitu kan SD-nya, ya baru kita melapor kayak gitu. Kalau di sini belum gitu ya Pak ya. Jadi kita tunggu dulu kan, ini namanya baru seperti itu. Oke. Bu Retno, gimana sih cara mengukur berhasil atau tidaknya program makan bergizi gratis ini Bu? Kalau saya melihat berhasil tidaknya itu bukan dari kalau dari pemerintah mungkin ada sisi sendiri ya Mbak ya. Tapi kalau dari saya, dari gizi, menurut saya kalau kita mau ngelihat, coba dari sekolah itu membuat, misalnya nih sekarang kita timbang berat badan anak-anak kita, ya. Jadi biasanya kalau sekolah biasa ada timbang ukur berat badan, tinggi badan, biasanya setiap 3 bulan gitu ya, di pas jam olahraga. Nah nanti kita lihat dengan adanya makan gratis ini ada nggak kenaikan berat badan. Nah kalau misalnya naik setengah kilo atau 1 kilo, berarti dia oke nih. Berarti dari makannya yang biasa dia tidak ada pengurangan, terus ini kita tambahkan lagi. Tapi kalau misalnya dia nggak ada kenaikan semua nih, kita perlu evaluasi nih, di rumah kamu makan lagi nggak? Di rumah cukup juga nggak makannya? Jangan-jangan ya itu tadi balik lagi bahwa orang tua merasa bahwa sudah dapat dari ini ya udah nggak usah makan, nanti tambahnya makannya sekali lagi aja di rumah kayak gitu. Karena kan balik lagi anak itu tanggung jawab ke orang tua dan keluarga ya, bukan ke pemerintah aja. Jadi untuk melihat tumbuh kembangnya bagus atau enggak ya seperti itu. Oke, baik ya. Jadi berarti ini memang, tapi efektifnya itu kalau misalnya untuk nimbang adik-adik kita itu tadi ya, anak-anak kita tadi itu butuh waktu berapa gitu ya Mbak ya, per berapa? Itu memang 3 bulan sekali gitu kan, kita selalu istilahnya mengecek daripada anak-anak itu ya, karena dari puskesmas tadi kan rutin kayak gitu. Nah, jadi karena dia rutin itu tadi tuh makanya selalu terpantau terus. Dan juga kalau guru-gurunya juga itu kayaknya bukannya setiap 3 bulan, itu kadang sebulan sekali mereka ngeceknya. Jadi melihat perkembangannya itu, dan nanti kan dilaporkan dengan puskesmas bahwa anak ini seperti ini. Nah itu jadi ada peningkatan, mungkin ada penurunan kayak gitu. Nah kan jadi cepat itu diketahui itu. Lalu kita informasikan kepada orang tuanya, itu dipanggil kayak gitu kan orang tuanya. Jadi bagaimana anak kita ini kok kayak gini, nah sumpahnya itu. Nah itu kalau yang sudah berjalan dengan bagus ya sudah, itu kan hanya pengecekan itu melalui sekolah-sekolah saja. Oke. Berarti Bu Retno ini kalau misalnya dicek atau ditimbang itu 3 bulan sekali itu udah cukup begitu, udah efektif? Kalau misalnya kayak pengukuran tinggi badan itu kita 3 bulan sekali lebih ini. Tapi kalau misalnya untuk timbangan berat badan, kalau mau dibuat 1 bulan sekali sih nggak masalah, karena saya yakin semua sekolah itu kan punya UKS ya. Di situ pasti ada timbangan. Jadi anaknya tinggal ngecek aja gitu. Misalnya dimulai dari tanggal mulai, terus 1 bulan kemudian itu bisa.
Oke, berarti bisa ya, Iya. seperti itu ya. Oke, Karena baiklah kita kalau begitu. mau cek kan itu kan Iya. gunanya mengeceknya setiap bulan itu kalau seumpama dia menurun nih apakah dia sakit apa bagaimana, seperti kalau seumpamanya berat badannya tadi kan. Iya. Tapi kalau masalah ketinggiannya itu nggak mungkin itu setiap bulan tuh naik kayak gitu. Iya, Oke. iya, seperti itu. Baiklah kalau begitu ya. Berarti ya setiap bidang tuh punya tolak ukur yang berbeda-beda dalam mengukur tingkat keberhasilan Iya. MBG ini ya, Bu Retno dan juga Pak Alkoni ya. Iya, iya. Oke, kalau begitu kita harus akhiri perbincangan kita di pagi hari ini karena udah mau jam 9. Tapi sebelum diakhiri, apa yang mau disampaikan Bu Retno terkait dengan apa yang sudah kita bahas ini? Silakan. Saya mau pesan aja buat setiap orang tua bahwa program MBG ini adalah program bantuan dari pemerintah yang mendukung tumbuh kembangnya anak dan berusaha untuk memaksimalkan penerus bangsa itu dengan generasi emas. Jadi apapun yang dikasih sama pemerintah kita terima, tapi tetap harus ada upaya dari orang tua dan juga keluarga untuk melengkapinya karena gizi seimbang itu nggak bisa cuman bergantung dari pemerintah aja. Oke, itu saja. Saja cukup. Oke, baiklah. Kalau Pak Alkoni sendiri, silakan Pak. Kalau kita ya sebenarnya itu sudah, kalau ini kan sudah kita anggap baik kan kayak gitu ya. Jadi tinggal hanya menunggu prosesnya saja lah kayak gitu. Cuma kalau untuk di orang tua itulah kita selalu memberikan informasi, mohon untuk apa yang dibantukan oleh pemerintah ini supaya kita ya sambut dengan baik, kita dukung kayak gitu kan. Jadi karena ini namanya baru dicoba tadi kan, jadi marilah kita sama-sama untuk melihat perkembangan daripada anak-anak kita seperti itu, supaya untuk proses belajar mengajarnya tuh mereka itu ya bisa istilahnya tuh cepat daya tangkap mereka ini. Karena kalau masalah daya tangkap itu tadi itulah ini karena memang disesuaikan dengan umur mereka ya gitu. Nah, jadi kalau bisa secepat mungkin anak ini cepat menangkap istilahnya itu pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh gurunya itu. Oke, baiklah kalau begitu. Baiklah kalau begitu kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber yang sudah menyapa pendengar Pro 1 Palembang. Bu Retno Tiasning Wikan SGZ ya, nutrisionis ahli pertama Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Terima kasih Bu Retno waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Terima kasih Mbak Tata. Sehat selalu. Ya, mudah-mudahan kita akan berbincang-bincang kembali dengan pembahasan yang berbeda begitu ya Bu ya, atau masih membahas soal makan bergizi gratis juga nih nantinya ya. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi. Selamat pagi. Izin live ya. Baik. Terima kasih juga Pak Alkoni SPDMM, Kepala Sekolah SD Negeri 18 Palembang sudah bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini, Pak. Mudah-mudahan nanti setelah ini ternyata besoknya ternyata jadwal di SD Negeri 18 ya? Belum juga Pak. Ya. Siapa tahu Pak, iya, kan surprise-nya begitu ya. Iya, karena memang tempatnya kan dekat kayak gitu kan ini. Namun kita hanya menunggu dulu kayak gitu kan. Cuma itulah yang kita sudah ini kan dengan anak-anak. Kita menunggu, kita tanya bagaimana istilahnya itu manfaat daripada yang telah diberikan itu rupanya mereka sangat, itu menerima begitu ya, antusias gitu ya Pak ya. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Alkoni. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian Dialog Palembang pagi ini menuju generasi emas, peran makan bergizi gratis dalam membentuk masa depan bangsa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Jangan kemana-mana, kami masih akan terus menemani Anda dengan sejumlah informasi lainnya, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.